Teman Namrauda, kali ini kita akan mengetahui cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita bahas lebih lanjut ya. Teman-teman, ini teman-teman semua tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar tanaman teratai. Siapa ayo yang pernah bertemu dengan tanaman teratai? Ya, siapa? Oke. Teman-teman, yuk kita mengetahui lebih banyak mengenai tanaman teratai. Teman-teman, ternyata daun teratai itu bentuknya bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air ya, dan saat berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Kemudian tangkainya teman-teman tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Dan tentunya akarnya juga berada di dalam air. Kemudian teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Teman-teman, dari fungsi daun teratai ini teman-teman, ternyata dalam kehidupan kita, gedung-gedung yang tinggi di perkotaan itu ternyata memakai prinsip daun teratai loh teman-teman. Daun teratai kan memiliki larutan yang dapat membersihkan daunnya sendiri. Jadi daunnya tidak akan kotor karena dia memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Prinsip ini juga digunakan oleh manusia di perkotaan dengan gedung yang tinggi sebagai pembersih kaca. Jadi kaca-kaca di gedung tinggi itu di sebagian kota-kota besar memakai prinsip pada daun teratai. Oke, kita renungkan ya teman-teman. Masya Allah sekali Allah menciptakan tumbuhan di muka bumi ini. Daun teratai saja, daunnya saja ada maksud Allah menciptakan. Ternyata dari daunnya yang lebar itu Allah ciptakan pula zat yang dapat membersihkan daunnya. Dan dari situ manusia bisa belajar bagaimana menciptakan kaca, bukan menciptakan ya, tapi merakit kaca supaya manusia tidak susah membersihkannya apabila kaca itu dipasang di gedung-gedung tinggi. Ya, kita patut bersyukur ya teman-teman. Begitupun dengan tubuh kita, apapun bentuk tubuh kita pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya itu ada dua. Pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya atau tempat hidupnya. Kemudian, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Adaptasi tumbuhan ada ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan itu dibagi atas 3. Pertama, hidrofit. Tumbuhannya, contohnya itu kangkung. Yang namanya hidrofit berarti tumbuhan sebagian permukaan tubuhnya ada pada permukaan air. Ya, teman-teman yang pernah melihat tanaman kangkung, apa iya benar sebagian tubuhnya atau bagian tubuhnya tumbuhan itu berada di dalam air? Oke, teman-teman perhatikan ya. Oke, selanjutnya ada higrofit. Higrofit ini biasanya tumbuhannya hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya
pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Jadi kalau batangnya biasanya tidak tampak karena sebagian berada di dalam tanah. Ini disebut dengan penggelompokan tumbuhan higrofit. Kemudian ada lagi xerofit. Tumbuhan ini hidupnya di daerah yang kering. Tubuhnya memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Contohnya itu lidah buaya. Kalau yang higrofit tadi, contohnya itu tanaman paku-pakuan. Teman-teman kalau saat menjelajah nanti di pelajaran pramuka atau di saat base camp, saat menjelajah, bisa teman-teman perhatikan tumbuhan yang higrofit ya. Kalau teman-teman bertemu tanaman paku, coba teman-teman perhatikan apakah ya benar sebagian batangnya berada di dalam tanah. Kalau xerofit itu teman-teman bisa melihat tanaman lidah buaya. Kita lanjut ya. Nih, teman-teman, ini Ustazah akan menjelaskan contoh-contoh tumbuhan atau contoh-contoh cara tumbuhan melindungi dirinya dengan habitatnya. Pertama kita tengok tanaman kantong semar. Di gambar ini, teman-teman lihat ya. Ternyata daun kantong semar itu termodifikasi berbentuk kantong. Kantongnya ini menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Jadi, kalau ada serangga lewat di dekat kantong semar, maka serangga itu akan bisa masuk ke dalam kantong semar dan kantong semar akan mengatup dan serangga tadi bisa mati di dalamnya. Oke, itu kantong semar ya teman-teman. Kemudian ada lagi namanya Venus flytrap. Venus flytrap ya. Venus ini merupakan tumbuhan insektor juga, hampir sama dengan kantong semar, tapi ada bedanya. Kalau kantong semar, daunnya berbentuk kantong. Kalau Venus ini, daunnya berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Jadi dia memiliki rambut ya. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Dan daun Venus akan segera mengatup saat ada serangga yang tertangkap. Jadi kalau ada serangga tertangkap, dia akan langsung mengatup. Dan serangga tadi akan mati. Kemudian ada lagi tanaman kaktus. Teman-teman tahu ya, kalau tanaman kaktus itu berada di daerah gurun pasir. Daunnya berbentuk duri. Batang kaktus membesar dan berdaging karena digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Kenapa? Ayo, di daun kaktusnya bisa menyimpan air. Kenapa Allah ciptakan daun kaktus itu bisa menyimpan air? Yo, siapa tahu? Oh, benar, karena hidupnya tadi di gurun. Kalau di gurun pasir, berarti persediaan airnya sangat sedikit. Dengan Allah menciptakan daun kaktus itu bisa menyimpan air, itu telah melindungi dirinya dari kondisi panas dan kekeringan yang terjadi di gurun pasir. Oke teman-teman, kemudian akar kaktus panjang dan banyak serabutnya. Hal ini juga untuk memperluas daerah penyerapan air. Jadi selain bagian batangnya juga menyimpan air, kemudian Allah juga menciptakan akarnya panjang sehingga dia bisa panjang untuk menyerap air. Menarik sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada lagi tanaman bakau. Teman-teman, waktu itu kita tutup tema ke daerah Bungus ya. Teman-teman ada melihat tanaman bakau. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, masih ingat semua ya. Rugi yang tidak pergi. Oke, tumbuhan bakau ternyata dia memiliki akar yang panjang. Itu disebut dengan akar napas atau akar tunjang yang membantu menjaga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Oke, teman-teman, ternyata alasannya kenapa
akar bakau seperti itu agar dia tidak gampang terhempas oleh ombak. Walaupun ombak tsunami, dia tidak akan terhempas karena batangnya karena akarnya panjang. Oke teman-teman, jadi bakau itu patut kita lestarikan ya, patut kita jaga karena membantu penjagaan pantai dari pengikisan air laut. Teman-teman, kemudian ada lagi pohon jati. Siapa yang pernah melihat pohon jati? Pohon jati ini teman-teman, pada musim kemarau menggugurkan daunnya saat lingkungan panas dan kering di musim kemarau. Pengguguran daunnya ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Ya, bisa teman perhatikan, apalagi tanaman lain yang memiliki prinsip mempertahankan dirinya di lingkungannya yang sama seperti pohon jati. Ayo, pohon apa? Ayo, coba untuk perhatikan ya. Kalau pohon pinus, ya pohon pinus juga seperti itu. Banyak pohon-pohon lain lagi yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Sepertinya dia mati, tapi tidak. Dia sengaja menggugurkan daunnya agar mempertahankan dirinya dari suhu panas. Oke, teman-teman, menarik sekali ya pelajaran kita hari ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Kalau tadi untuk mempertahankan hidupnya di lingkungannya, sekarang melindungi dirinya. Pertama itu ada duri. Duri ya teman-teman. Di gambar Ustazah contohkan itu bunga mawar. Ternyata duri pada bunga mawar ini berfungsi untuk melindungi bunga mawar dari gangguan-gangguan hewan atau manusia yang hendak memetik bunganya. Ya, duri ya. Kemudian ada lagi racun. Jadi tanaman itu untuk melindungi dirinya, dia bukan semua tanaman ya, ada sebagian tanaman untuk melindungi dirinya itu dari mangsanya atau dari yang mengganggu, mereka mengeluarkan racun, tumbuhan itu mengeluarkan racun. Contohnya ada tanaman kecubung. Jadi semua tanaman kecubung ini, semua bagian tanamannya itu mengandung racun, terutama sekali pada bagian daun dan bijinya. Jadi kalau teman-teman menemui tanaman seperti trompet ini yang namanya kecubung di hutan atau dimanapun, jangan sembarang dimainkan karena dia beracun. Kemudian ada lagi tanaman jarak teman-teman. Tanaman jarak ini yang mengandung racunnya itu yang paling banyak itu adalah biji jarak karena bijinya mengandung zat yang bernama risin. Menurut penelitian, beberapa butir kristal risin dapat mematikan manusia. Meskipun begitu, biji jarak ini bermanfaat untuk apa yo? Iya, waktu kelas 4 antum belajar ya. Bermanfaat sebagai sumber energi alternatif atau biogas yang bisa digunakan sebagai pengganti minyak. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Yang berikutnya, cara tumbuhan melindungi dirinya yaitu dengan mengatupkan daunnya. Oke, teman-teman sudah tahu nih ya. Ini gampang sekali atau banyak sekali teman-teman ketemui tanaman ini. Putri malu. Jadi putri malu itu dia sengaja mengatupkan daunnya agar melindungi dirinya dari hewan yang akan memakannya atau mengganggunya. Jadi kalau ada kambing datang, karena dia sudah mengatup, tidak jadi kambing memakan putri malu. Karena kambing beranggapan putri malu ini sudah layu. Kalau putri malunya layu berarti tidak segar lagi, tidak enak lagi untuk dimakan. Makanya dia mengatupkan daunnya agar terlindung dari gangguan hewan-hewan. Dan menguncupnya ini bertahan sementara ya. Oke, begitu teman-teman. Lebih banyaknya lagi.